Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto Tawil dengan NIM 921421167 dari kelas F akuntansi. Di sini saya akan membawakan teori-teori tentang laporan keuangan dan contoh kasus tentang laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Susunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: pertama, neraca atau balance sheet; kedua, laporan laba rugi atau income statement; ketiga, laporan arus kas atau statement cash flow; dan kelima, laporan perubahan ekuitas. Neraca atau balance sheet. Neraca melaporkan kondisi aset kewajiban dan kepemilikan modal perusahaan tersebut. Berikut ini contoh kasus laporan neraca pada PT suratkabarlama.com. Pada daftar akun aset yang pertama ada kas, saldo awal debit dan kredit kosong, dan pada sisi kredit nilainya kosong. Pada pergerakan, debit senilai Rp299.278.000 dan saldo akhir sisi debit senilai Rp299.278.000 dengan sisi kredit kosong. Dan aset kedua ada Bank BCA dengan saldo awal debit dan kredit kosong dengan pergerakan debit senilai Rp48.500.000 dan kredit kosong dengan saldo akhir debit Rp48.500.000, kredit kosong. Dan aset ketiga ada piutang usaha dengan saldo awal debit kredit kosong, pergerakan debit Rp49.362.000 dengan kredit kosong dengan saldo akhir debit senilai Rp49.362.000, kredit kosong. Aset yang keempat ada piutang belum ditagih, saldo awal debit dan kredit kosong, pergerakan debit 500 miliar, kredit kosong, dan saldo akhir debit 500 miliar dan kredit kosong. Aset yang kelima ada persediaan barang, saldo awal debit dan kredit kosong dengan pergerakan debit 6.286.000, kredit kosong dengan saldo akhir debit senilai 6.286.000, kredit kosong. Aset yang keenam ada pajak dibayar di muka kurang PPh 23, saldo awal debit dan kredit kosong, pergerakan debit 662.000, kredit kosong, saldo akhir debit 662.000, kredit kosong. Aset yang ketujuh ada aset tetap dikurang perlengkapan kantor, saldo awal debit 200 juta, kredit kosong, pergerakan debit dan kredit kosong, saldo akhir debit 200.000, kredit kosong. Aset yang ke-8 adalah akumulasi penyusutan kurang mesin dan peralatan, saldo awal debit kosong, kredit 192.187.500, pergerakan debit kosong, kredit 7.812.500, saldo akhir debit kosong, kredit 200 juta, kredit kosong, pergerakan debit kosong, kredit 5.507.000, saldo akhir debit kosong, kredit 5.507.000. Berikutnya ada kewajiban PPN keluaran, saldo awal debit dan kredit kosong, pergerakan kosong, kredit 41 juta, saldo akhir debit kosong, kredit 41. Kewajiban yang ketiga yaitu hutang pajak kurang PPh 23, saldo awal debit dan kredit kosong, pergerakan debit kosong, kredit 20 juta dan saldo akhir debit kosong, kredit 20 juta. Berikutnya ada ekuitas. Pertama, ekuitas modal saham, saldo awal debit dan kredit kosong, pergerakan debit kosong, kredit 50 juta, saldo akhir debit kosong, kredit 50 juta. Ekuitas yang kedua ada tambahan modal listor, saldo awal debit dan kredit kosong, pergerakan debit kosong, kredit 700.000, saldo akhir debit kosong, kredit 700.000. Berikutnya ada laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang melaporkan informasi tentang kinerja operasional perusahaan. Informasi tersebut mengenai tentang pendapatan pengeluaran dan laba rugi perusahaan pada satu periode, lebih tepatnya untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang. Contoh kasus laporan laba rugi pada PT suratkabarlama.com pada tanggal 1 bulan 11 2017 sampai tanggal 30 bulan 11 2017. Pendapatan pertama senilai Rp50.499.999. Total dari pendapatan senilai Rp50.490.999. Beban pokok pendapatan senilai Rp292.000. Total dari bahan pokok pendapatan senilai Rp292.000. Laba kotor senilai Rp50.198.999. Bahan operasional yang iklan dan promosi senilai Rp1.500.000. Penyusutan kurang kendaraan senilai Rp937.500. Total dari beban operasional senilai Rp2.437.500. Laba operasional Rp47.761.499. Pendapatan untuk pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain. Total dari pendapatan, beban lain-lain, kosong, laba rugi sebesar Rp47.761.499. Laba rugi komprehensif lain. Total dari laba rugi komprehensif lain senilai 0. Laba rugi komprehensif untuk periode ini senilai Rp47.761.499. Berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Berikut ini contoh kasus laporan arus kas pada PT suratkabarlama.com. Akun dan kategori pada tanggal 1 bulan 1 2017 sampai tanggal 31 bulan 12 2017. Arus kas dari aktivitas operasional. Pertama, laba bersih senilai Rp40.507.500. Berikutnya, kurang akun piutang senilai Rp49.862.000. Berikutnya, kurang aset lancar lainnya senilai Rp662.000. Berikutnya, kurang persediaan barang senilai Rp6.286.000. Berikutnya, tambahan penyusutan dan amortisasi senilai Rp7.812.500. Berikutnya, tambah akun hutang senilai Rp5.507.000. Berikutnya, tambahan hutang dan hutang lainnya senilai 00. Berikutnya, tambah liabilitas jangka pendek lainnya senilai Rp61.000. Jadi, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional senilai Rp2.922.000. Berikutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama, kurang aset tetap senilai 0, kurang aktivitas investasi lainnya senilai 0, dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi senilai 0. Berikutnya ada arus kas dari aktivitas keuangan. Tambahan liabilitas jangka panjang senilai 0 dan tambahan ekuitas senilai Rp357.700. Dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas keuangan senilai Rp350.700. Berikutnya kenaikan penurunan kas senilai Rp347.778.000. Berikutnya ada total revolusi bank senilai 0, saldo kas awal senilai 0, dan saldo kas akhir senilai Rp347.778.000. Berikutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah
Laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Berikut contoh kasus laporan perubahan modal pada PT suratkabarlama.com. Nama akun yang pertama modal saham dengan permulaan kosong, debit kosong, kredit 50 juta dan saldo akhir 50 juta. Berikutnya tambahan modal di store, permulaan kosong, debit kosong, kredit 700.000, saldo akhir 700.000. Berikutnya laba ditahan, permulaan kosong, debit kosong, kredit kosong, dan saldo akhir kosong. Berikutnya ada dividen, permulaan kosong, debit kosong, kredit kosong, dan saldo akhir kosong. Berikutnya pendapatan komprehensif lainnya, permulaan kosong, debit kosong, kredit kosong, dan saldo akhir kosong. Berikutnya ada ekuitas saldo awal dengan permulaan Rp5.712.500 debit kosong, kredit 300 juta, saldo akhir Rp357.812.500. Total permulaan Rp57.812.500, debit kosong, kredit Rp357.700.000, saldo akhir Rp408.512.500. Pergerakan dengan kredit Rp357.700.000. Baiklah, itulah materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.